Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memasuki ke materi, kalian juga harus tahu kita akan belajar apa sih hari ini. Nah, sekarang kita akan belajar teks narasi. Sebelum kita memasuki ke teks narasi, kalian juga harus perlu memahami tentang apa itu teks narasi. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, ada profil peserta didik, yaitu yang menjelaskan dalam penulisan teks narasi tentunya diperlukan nalar yang kuat dan pemikiran yang kritis dalam mencari sumber informasi agar dapat menciptakan narasi yang menarik. Seperti yang kita ketahui, terlihat di masyarakat perkotaan sampai pedesaan menggunakan media sosial untuk mengetahui sumber informasi terbaru yang bersifat kronologis seperti pada informasi mengenai fashion, makanan, bahkan olahraga sekalipun. Dan juga media sosial itu ada banyak seperti Instagram, blog, bahkan YouTube. Ketika kita mendengarkan berita dari YouTube, maka kita juga seperti seakan-akan masuk ke dalam berita tersebut. Pada pembelajaran teks narasi dapat membentuk khayalan. Dalam isi video tentunya banyak sekali tuturan yang tidak dapat dikendalikan, maka kata-kata yang halus dan terkesan tidak menyinggung perasaan orang lain disebut eufemisme, sedangkan kata-kata kasar disebut disfemisme. Untuk itu, dalam penulisan teks narasi terdapat gaya bahasa, salah satunya eufemisme dan disfemisme, yang memiliki 12 tipe yang perlu diperhatikan. Sebelum memasuki ke materi teks narasi, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah siap menjawab, teman-teman? Oke, mari kita mulai. Pertanyaan pertama, apa teks narasi itu? Kedua, teks narasi apa yang pernah kamu baca atau yang pernah kamu dengar? Yang ketiga, tema teks narasi apa yang paling kamu sukai? Selamat mengerjakan. Teks narasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasi adalah cerita pengisahan suatu cerita atau kejadian dengan mendeskripsikan. Narasi yang sering kali kita lihat dan mudah diakses yaitu bisa dari media daring dan media sosial, terutama pada media sosial YouTube Metro TV dan CNN Indonesia yang tentunya dapat memberikan informasi terbaru. Teks narasi terdapat struktur teks narasi. Yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, yang keempat koda. Orientasi ini yaitu untuk mengetahui sedikit gambaran tentang dari keseluruhan cerita atau informasi. Komplikasi berisikan masalah atau konflik yang mulai terjadi hingga pada akhirnya mencapai puncak konflik. Resolusi menunjukkan adanya penurunan konflik di mana solusi atau penyelesaian masalah mulai terlihat. Koda berisikan moral atau amanat dan bersifat opsional alias enggak wajib. Nah, sekarang ada tugas nih teman-teman, yaitu mencari keempat struktur teks narasi dari video YouTube CNN Indonesia. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Ya begitu. Yeah. Nah ini kemudian yang dikeluhkan misalkan salah satunya oleh pelatih Sintayong adalah bagaimana kemudian liga berhenti 2 bulan, disebut bahwa masa lemak dan masa otot pemain ini perlu ada perbaikan begitu. Apakah Anda melihat ini sebagai tantangan terbesar timnas di AFF besok? Ya tentunya kondisi fisik ini bisa menjadi tantangan bagi timnas menghadapi laga perdana menghadapi Kamboja pada Jumat besok. Dan memang dengan berhentinya kompetisi akibat tragedi Kanjuruhan yang terjadi, 2 bulan pemain tidak merasakan kompetisi langsung, liga tentunya ini membuat kondisi fisik tidak dalam keadaan ideal bagi para pemain, karena mereka yang tadinya sudah berada dalam ritme kompetisi, kemudian kondisi fisik mereka sudah mencapai kondisi yang maksimum untuk berkompetisi, lalu kemudian berhenti.
dan hanya diisi oleh latihan-latihan yang diberikan oleh klub, walaupun baru ketika akhir-akhir ini saja baru latihan digelar, dan sebelumnya pemain-pemain diliburkan. Tentunya ini akan kembali ke pemain-pemain masing-masing, bagaimana mereka menjaga kondisi tubuh mereka, bagaimana mereka menjaga asupan gizi mereka untuk menjaga bagaimana ketika kompetisi kembali berjalan, kondisi fisik mereka sudah prima. Dan saya melihat masih belum banyak pemain-pemain di Indonesia ini yang begitu aware dengan kondisi fisik tubuhnya sendiri, sehingga masih perlu kedisiplinan yang dijaga oleh pihak klub maupun oleh pihak timnas. Nah, setelah mendengarkan video tadi, maka kita lanjut kembali. Teks narasi juga terdapat unsur kebahasaan. Adapun unsur kebahasaan yang dimiliki teks narasi yaitu sebagai berikut. Pertama, menggunakan majas metafora. Yang kedua, kata kerja transitif dan intransitif. Yang ketiga, menggunakan kata benda, sifat, perasa, atau klausa. Yang keempat, menggunakan kata penghubung, penanda, urutan waktu. Setelah memahami tadi unsur kebahasaan teks narasi, maka ada tugas nih, yaitu teman-teman perhatikan video pada YouTube Metro TV dengan judul Timnas Juara AFF tahun ini. Nah, kemudian kalian mengerjakan. Selamat mengerjakan. Kalau kita sudah beberapa pemain yang bagus yang masuk ke dalam nanti kita akan bahas lagi nih soal peta kekuatan grup A dan grup B ini di Piala AFF tahun ini. Saat lagi pemirsa, tetaplah di Selanjutnya yaitu ada model teks narasi. Yang pertama ada narasi informatif. Narasi informatif adalah karangan yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Yang kedua yaitu ada narasi artistik. Karangan narasi artistik adalah sebuah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan untuk memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Dan yang ketiga yaitu ada narasi sugestif. Narasi sugestif menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Nah, sekarang teman-teman ada tugas nih, yaitu teman-teman lihat video pada YouTube CNN untuk menjawab pertanyaan, yaitu teman-teman mencari model apa yang ada pada video, kemudian menceritakan apa video tersebut oleh timnas Indonesia di pertandingan besok. Nah, betul. Ini juga menjadi pertanyaan ketika kita tahu pemain naturalisasi Elkan dan juga Sandi menjadi digadang-gadang memperkuat timnas, tapi ternyata tidak bisa main. Seberapa akan berpengaruh itu nanti? Ya tentunya Tadi kan kita telah membahas teks narasi. Teman-teman juga harus perlu tahu apa itu eufemisme dan disfemisme, karena eufemisme dan disfemisme yaitu saling berkaitan dengan teks narasi. Eufemisme adalah pengungkapan makna yang diucapkannya secara halus, sedangkan disfemisme adalah pengungkapan makna yang diucapkannya secara kasar. Eufemisme dan disfemisme memiliki tipe-tipe yang sama, yaitu terdiri dari pemodelan baru yang memodifikasi kosakata menjadi kata baru, contoh trims jadi terima kasih. Kemiripan fonetik yaitu cara bacanya memiliki makna yang mirip. Selanjutnya yaitu ada akronim, penyingkatan kata menjadi beberapa huruf, dan abreviasi yaitu singkatan menjadi beberapa huruf. Selanjutnya yaitu ada permainan kata, kata yang diungkapkan lebih halus dan tidak terdengar kasar. Dan ada sirkumlokusi yaitu tidak menggunakan kata yang panjang. Ada hiperbola yaitu terlalu melebih-lebihkan, dan juga ada pernyataan tersembunyi yaitu makna yang sepele bisa menjadi besar. Selanjutnya ada metonimi, yaitu menjelaskan sesuatu yang menyebutkan merek, dan juga ada substitusi, yaitu menjelaskan dengan mengibaratkan.
Dan ada sinekdok, yaitu sama dengan metonimi tetapi menyebutkan sepatah, dua patah, dan kata pinjaman bisa berasal dari bahasa Latin. Di sini ada tugas, teman-teman perhatikan video YouTube Metro TV untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, teman-teman cari penggunaan tipe eufemisme dan disfemisme. Yang kedua, sebutkan tipe-tipe pada video Metro TV. Selamat mengerjakan. Memasuki edisi ke-14 ajang Piala AFF 2022 akan kembali menggunakan format lama, yaitu sistem home and away atau kandang dan tandang. Format ini sama seperti edisi 2018 atau sebelum pandemi. 10 tim peserta akan dibagi menjadi 2 grup yang terdiri dari 5 tim. Nantinya seluruh tim akan memainkan 2 pertandingan kandang dan 2 laga di markas lawan pada babak penyisihan grup. 2 tim teratas masing-masing grup akan lolos ke fase gugur di mana babak semifinal dan final akan dimainkan dalam 2 leg. Dalam turnamen sepak bola paling akbar se-Asia Tenggara ini, 9 negara sudah dipastikan masuk ke penyisihan grup. Pemodelan baru adalah memodifikasi kosakata menjadi kata baru. Contoh Prince jadi terima kasih. Kemiripan fonetik yaitu cara bacanya memiliki makna yang mirip. Yang harus saling jegal dalam pertandingan playoff babak kualifikasi.